Dokter, 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 dokter. Serangan saluran pernapasan atas. Cepat, tidak bisa bertahan lagi. Pertama, pergi ke sana untuk mendaftar dan antre. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku mohon padamu. Cepatlah, tolong. Orang yang datang berobat. Mana ada yang tidak buru-buru. Pengobatan epilepsi membutuhkan beberapa siklus terapi. Harus mengikuti semua prosedurnya. 1 bulan, kasih 30.000 ya. Saya tidak mau makan lagi. Tidak bisa. Saya sudah pergi ke berbagai rumah sakit di seluruh negeri. Saya juga bisa menemukan rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Dan besar. Ini adalah pecahnya pembuluh darah otak akut, yang menyebabkan stroke, penyakit setengah tubuh yang terjadi dalam waktu tertentu. Terjadi epilepsi, pelepasan abnormal di otak, yang menyebabkan kelumpuhan setengah badan. Secara teori, ini bisa. Halo. Ini adalah Dr. Lin Ruolin, makalah tentang penyembuhan epilepsi yang baru saja kamu ajukan. Adalah sebuah keajaiban medis lintas abad. Saat ini hanya kamu di seluruh negeri yang mampu menyembuhkan epilepsi. Dokter, tolonglah, selamatkan keluarga kami. Tolong selamatkan suamiku. Itu tidak bisa. Kementerian Kesehatan saat ini belum menyetujui dia melakukan operasi praktik. Kalau dia membantu kamu, itu berarti praktik kedokteran ilegal. Aduh, bagaimana ini? Suamiku berjuang untuk membayar biaya sekolah anak. Setiap hari makan di luar. Minum-minum dalam acara sosial. Aku kira itu cuma sakit kecil. Tak kusangka malah berlarut-larut. Hingga jadi seperti ini. Musibah menimpa keluarga. Rumah terpaksa dijual. Semua harta habis. Anak itu pergi jauh. Aku benar-benar merasa sangat sulit. Dokter, tolonglah, berbuat baiklah. Tolong selamatkan kami. Bahkan dokter, jika kalian tidak menolong, kami tidak akan bisa bertahan hidup. Ayo, ayo. Sekarang biaya pengobatan kami setiap bulan butuh 30.000 yuan. Itulah sebabnya ayahnya meninggalkannya. Dokter Yu, dia masih sangat kecil. Tolong kasihanilah anak saya. Tolong selamatkan dia. Kalian ini malah menyakitinya. Asalkan Kementerian Kesehatan, dia tidak memiliki izin untuk melakukan operasi pada kalian. Ini adalah praktik medis ilegal. Kamu akan dipenjara. Tolong, Dokter Li. Ini benar-benar sangat sulit. Dokter Li, tolonglah. Selamatkan dia, tolong. Tolong, selamatkan dia. Aku baik-baik saja. Di satu sisi adalah lokasi kejadian. Di sisi lain adalah menyelamatkan orang. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Aku sudah memikirkannya. Aku memilih menjadi manusia. Aku sudah memikirkannya. Aku memilih menyelamatkan orang. Dokter yang baik hati. Tapi Dokter Li, sesuai dengan peraturan, Kementerian Kesehatan tidak menyetujui disertasimu. Kamu tidak bisa melakukan praktik bedah. Tapi mengingat banyaknya pasien, aku tidak akan menghalangimu. Hanya saja kamu harus hati-hati. Jangan dilaporkan mengenai hal yang mempengaruhi reputasi rumah sakit, menunda pengobatan pasien. Direktur, Anda juga tenang saja. Saya akan pindah ke tempat lain. Tidak akan mengganggu rumah sakit kita. Keluarga pasien, ikut saya ke sini. Sudah sembuh? Ini adalah kasus klinis di rumah sakit. Pasien datang karena mendengar kabar. Rezeki mengalir deras. Kalau tidak bisa disembuhkan, kamu adalah kambing hitam. Bikin pusing saja. Dokter Li, Dokter Li. Dokter Li, rumah sakit sudah ada. Kapan? Kalau begitu, giliran kita untuk operasi ya. Baiklah, semua jangan bicara dulu. Operasi kalian, aku akan lakukan untuk kalian. Tapi kita harus sepakat terlebih dahulu. Pertama, praktik penelitian ini belum mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Aku anggap sebagai. Jadi kalian harus merahasiakannya untukku. Pasti rahasia. Selanjutnya, jumlah pasien kita benar-benar sangat banyak. Aku harus membawa mereka dari Haicheng ke kota secara bertahap. Biaya operasi tidak aku ambil sepeser pun. Aku hanya minta uang tiket saja.
Apa biaya tiketnya? Bukan biaya tiket. Biaya pisau terbang? Saya mengerti. Saya mengerti? Bukan itu. Ini bukan biaya pisau terbang. Maksud saya, yang ingin saya tarik adalah, apakah operasi Dr. Lin benar-benar gratis? Sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih, Dr. Lin. Baiklah. Semua orang jangan berdiri di sini lagi. Silakan pergi ke meja perawat untuk mendaftar. Bagi yang akan menjalani operasi, saya akan mengatur sesuai dengan kondisi kalian. Setelah operasi selesai, silakan pergi. Dokter, kamu baik-baik saja. Molly baik-baik saja. Kamu bilang apa? Kalau kamu sudah memilih jalan ini, tak peduli apa yang aku katakan sebelumnya, kamu sekarang hanya bisa mendukung. Ini berhasil kali ini. Akhirnya berhasil. Sayang, kamu bagaimana? Perlu istirahat. Dr. Lee, bagaimana keadaan operasi? Bagaimana hasilnya? Tenang saja, operasi berjalan sangat sukses. Saya akan berlutut untukmu. Sudah cukup. Bangkitlah cepat. Dr. Lee, saya akan membalas kebaikanmu dengan baik. Ayo ke ruang perawatan dulu. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Ini dia. Beberapa hari lalu masih duduk di kursi roda. Sekarang sudah bisa turun dan berjalan. Haha, hebat. Hebat? Ya, tepat hari ini keluarga sedang di sini. Untuk memberi penjelasan kepada kalian tentang kondisi tubuhmu. Baru saja menjalani operasi. Sedang dalam masa pemulihan yang krusial. Pada masa ini, jangan pernah minum alkohol. Ingat? Ya. Tidak boleh. Pekerjaan saya adalah bersosialisasi. Kamu tidak seharusnya menunggu lama. Keluarga, tolong jaga dia dengan baik. Ingat itu, kamu. Dr. Lee, tolong bawa ini. Harap diterima. Apa maksudnya ini? Aduh. Meskipun kami miskin, tapi saya mengerti aturan operasi pisau terbang. Kalian salah paham. Saya tidak mau biaya pisau terbang. Saya juga sudah bilang, hanya biaya perjalanan. Silakan periksa saja. Aduh. Anda harus menerima ini. Ini adalah ungkapan hati kami. Bukan Dr. Lin. Dr. Lin ada pasien di sini. Tolong periksa sebentar. Kalau begitu, silakan sibuk dulu. Bukan. Keluarga pasien. Dokter. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Ini. Silakan terima. Apa maksudnya ini, Dr. Lin? Semua orang tahu aturannya. Tolong Anda yang melakukan operasi, pasti akan memberikan biaya cuti sakit. Ini 5.000. Kapan saya butuh uang sebanyak ini? Apa itu biaya manfaat? Ini adalah uang tiket yang sudah disepakati sebelumnya. Iya. Anda bilang hanya biaya perjalanan. Tapi kita tidak bisa melanggar aturan, kan? Keluarga bawa pulang. Kepala. Begini. Rumah sakit kita ini, memang fasilitasnya tidak begitu baik. Saya di sini hanya bisa membantu sedikit, tidak bisa banyak membantu rumah sakit, tidak mampu membeli alat. Karena pasien sangat peduli. Mending saya sumbangkan uangnya ke rumah sakit. Kita beli beberapa peralatan. Halo Dr. Lin. Kalau Lin Dami kekurangan uang, bisa cari saya ya. Kamu datang lagi buat apa? Rumah sakit jelek ini. Peralatannya rusak. Aduh. Dr. Lee ada. Ini adalah cara untuk makan sisa makanan. Dr. Lee. Maafkan kamu. Bos Shen. Kamu lagi-lagi berbuat jahat apa? Hehehe. Saya ini seorang pedagang yang baik hati.
Saya adalah pengendali sebenarnya dari rumah sakit Renhe di Haicheng. Aku datang kali ini hanya ingin melihat penuh atas hasil medis pengobatan epilepsi kamu. Kamu adalah dokter saraf teratas di rumah sakit. Aku bersedia membayar jumlah ini. Tapi aku tidak puas. 80 juta. Kalau cuma membeli hak hasil medis saja tidak cukup. Kita semua bergantung pada tangan untuk melakukan operasi. Kalau begitu, aku akan membeli hak atas tanganmu. Aku adalah perawat di rumah sakit. Asalkan kamu setuju untuk tidak melakukan operasi lagi. Gajimu sesuka hati kamu. Dr. Lin, sebagai dokter, tidak bisa seumur hidup hanya menerima gaji tetap saja. Dengarkan aku. Biaya pisau lempar ini lebih mahal dari ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu mau lakukan. Bukankah cuma ingin menghasilkan lebih banyak uang dari pasien? Kalau kamu benar-benar menghilangkan akar penyakitnya. Lalu pengembangan obat ini. Bagaimana bisa mendorong kemajuan ilmu kedokteran? Bagaimana memajukan ekonomi pasar di bidang farmasi? Kalau tidak, saya sarankan kamu. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Dr. Lin, selama Anda bisa mengobati pasien, di antara baik dan tidak buruk, biarkan mereka terus memakai obatnya. Keluar. Aku paling benci orang sepertimu. Hanya ingin menguras dompet pasien. Kapitalis. Tahukah kamu betapa menderitanya pasien yang terkena epilepsi? Kamu juga tahu berapa banyak orang yang habis-habisan untuk mengobati penyakit ini. Jadi, tahukah kamu, aku yang memecatmu dari rumah sakit Haicheng. Aku juga tidak mau tinggal diam. Kalau kamu sejalan dengan pasien, mereka nggak akan peduli. HMPH, HMPH, HMPH. Berani. Tunggu saja dan lihat. Bos Shen, berapa kali aku sudah bilang padamu, Tao Gang, tubuhmu sudah pulih dengan baik ya? Gimana? Apakah sudah mengikuti petunjuk dokter untuk perawatan? Zhao Gang, aku baru saja menyelamatkanmu. Apa maksudmu ini? Tolong, aku ini nyawa aku. Silakan bicara. Seperti orang normal. Buat saya minum untuk sosialisasi. Sekarang saya mengalami efek samping. Dipecat dari pekerjaan. Saya hanya bisa menghasilkan 3 atau 4 ribu sebulan. Apakah saya mudah? Pernah aku bilang tentang ini. Dengarkan aku. Tubuh membutuhkan waktu untuk pulih. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Bukankah kamu cukup hebat? Sudah menjalani operasi. Kenapa tidak bisa seperti orang normal? Kamu melakukan operasi ilegal? Tidak punya hati. Aku berlutut padamu. Keluarga kami semua berterima kasih padamu. Nyawa. Hari ini aku datang untuk membalas budi padamu. Aku datang untuk membalas budi padamu. Hari ini aku datang untuk membalas budi padamu. Aku menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu tidak menyembuhkan saya sepenuhnya? Kamu menganggap saya gemuk. Saya yang gemuk bertanya. Belum ada. Sejumlah utang dan seumur hidup. Kamu bilang saya bahkan tidak bisa menghidupi anak saya. Bagaimana kamu membuat kerajinan ini? Kalau aku masih hidup, aku akan membunuhmu. Tolong, tolong, tolong. Kamu adalah hanya seorang dokter yang biasa. Dokter biasa, dokter biasa, dokter biasa. Kamu hanyalah seorang dokter biasa. Dokter biasa. Aku adalah seorang dokter biasa. Telah menyembuhkan epilepsimu, yang menyebabkan kelumpuhan setengah badan. Namun kamu bisa bergerak bebas. Bawa pisau untuk menusukku. Dan kamu juga. Aku sudah menyembuhkan amnesia akibat epilepsimu.
Tapi yang kudapat adalah kamu menyalahkanku dengan kata-kata. Aku tidak mengerti. Sebenarnya di mana aku gagal menyembuhkanmu? Dulu jelas kalian menangis, memohon dan berteriak minta tolong padaku. Ini cara kamu membalasku sekarang. Dokter memang sangat sulit, ya? Dokter, tolonglah, selamatkan dia. Tapi kami juga tidak bisa disalahkan. Karena kamu yang melakukan operasi itu. Terima bayaran 5.000 yuan untuk satu operasi. Kamu tidak pantas jadi dokter. Iya, sudah dapat berapa banyak uang haram. Jangan bilang itu uang sogokan. Itu uang transportasi, uang transportasi. Aku tidak peduli. Aku cuma ingin melakukan sesuatu yang nyata. Melindungi rakyat dari bahaya. Berhenti. Di depan mataku, perampok. Ruolin, jangan takut. Pergi ke rumah sakit dan laporkan dia. Kamu pasti Lin Ruolin. Tidak apa-apa, bangunlah. Maksudmu apa? Kami menerima banyak laporan bahwa kamu mengaku aku untuk menyembuhkan epilepsi, operasi ilegal, mencari keuntungan pribadi. Kembalilah dan bersedia kami lakukan penyelidikan. Kamu melukai tanganku dan malah melaporkannya. Malah menuduhku bersalah, kan? Ini sudah sepatutnya kamu terima. Kau dokter yang tidak kompeten. Berapa banyak uang haram yang kau dapatkan dengan tangan ini? Berapa banyak uang suap yang kau terima? Kau tidak layak memegang pisau bedah. Kau hanya dokter yang serakah. Kau menerima suap sebesar 5.000 yuan. Tapi itu adalah uang pensiun saya dan pasangan saya. Lagi pula, istri saya sudah lama minum obat. Kami cuma ingin biayanya sedikit lebih murah. Tapi kamu sama sekali tidak mau dengar. Tidak peduli dengan keadaan kami. Kamu, Lin, jangan salahkan kami juga. Kamu yang menerima uang haram ini. Itu merusak etika kedokteran. Merusak etika kedokteran. Keluarga kami sudah hancur. Dokter, tolonglah, kasihanilah kami. Bantu kami, selamatkan kami. Biaya operasi saya tidak akan minta sama sekali. Namun, saya akan meminta biaya tiket perjalanan dari kalian. Saya akan menyembuhkan epilepsi Anda, mengakibatkan kelumpuhan sebagian tubuh. Namun kamu membalasnya dengan tindakan pengendalian diri. Dengan mengambil pisau untuk menyerangku. Aku menyembuhkan ingatanmu yang hilang akibat epilepsi. Namun kamu membalasnya dengan kata-kata yang menyalahkanku. Jika tangannya sedikit saja ceroboh. Dalam bidang bedah saraf di dunia akademik, harus mundur 20 tahun. Baik yang sakit maupun yang kambuh. Kalian tunggu mati saja. Kamu menakut-nakuti siapa? Dia hanya seorang gadis. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Lin Ruoli, kan? Kamu di rumah sakit Haicheng, kan? Rekan penegak hukum. Lin Ruoli sudah kami tangani di rumah sakit kami. Operasi ini juga dilakukan olehmu. Rumah sakit sudah terpengaruh karena dia. Kalau kamu terus membelanya, kamu juga akan diberhentikan bersama dia. Kamu bilang sudah cukup membela saya. Kepala rumah sakit pun berkata apapun. Orang ini, ya, itu berasal dari rumah sakit kalian. Jangan coba mengalihkan tanggung jawab di depan saya. Dia tidak mengikuti prosedur rumah sakit kami. Sudah lama dipecat. Semua tindakan ilegalnya ke depannya. Tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Dia hanya mencari rumah sakit kecil yang tidak jelas ini. Tidak melakukan pemindaian CT. Tidak melakukan pemeriksaan darah rutin. Untuk operasi seperti ini. Setidaknya harus minum obat selama 1 tahun. Agar bisa memastikan pemulihan total. Sama sekali tidak mengikuti prosedur rumah sakit. Pasien harus menunggu 1 hari lagi. Akan menambah biaya pengobatan 1 hari lagi. Padahal bisa saja langsung. Penghapusan akar penyakit. Mengapa harus menghabiskan banyak biaya untuk pemeriksaan? Lalu membuang-buang uang lagi dengan proses yang tidak perlu. Menolong orang harus di rumah sakit yang resmi. Ikuti prosedur yang benar. Hanya rumah sakit Haicheng yang bisa menyelamatkan kalian. Direktur benar, benar sekali. Memang yang bernama Lin. Kamu memang dokter yang jahat. Kami akan menggugatmu. Aku juga akan menggugatmu bersama rakyat. Atas tindakanmu yang memalukan dalam dunia medis. Bawa kecil itu pergi. Tidak. Sungguh pantas, dengan sengaja. Apakah aku benar-benar salah? Apakah aku salah? Layak? Memang layak.
Apakah semua ini karena anjing? Apakah semua ini sepadan? Louis memang layak. Louis, tolong selamatkan. Layak, memang layak. Louis, hati-hati sedikit. Louis, tolong. Salah sendiri, sengaja. Bossi, Lin Ruoli sudah dibawa oleh polisi. Bossi, tenang saja. Lin Ruoli tidak akan mengganggu Anda lagi. Dr. Lin sudah sembuh dari ginjalnya. Penyakitku. Tapi biaya jasanya terlalu mahal. Beberapa dari kita masih tidak mendengarkan nasihat Dr. Lin. Penyakit lama kambuh. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Sayang, kita sudah menerima uang dari Bossi. Tapi kita juga telah menyakiti Dr. Lin. Bukankah masih ada Dr. Hai Cheng? Itu adalah direktur rumah sakit Hai Cheng. Direktur. Dia juga orang kepercayaan Bossi. Selamat pagi, Direktur. Semua tenang saja. Selama kita bisa bersatu melawan musuh. Menghukum berat si pelaku medis yang gagal ini. Sebagai peringatan bagi yang lain. Mulai sekarang, kalau kalian sakit, serahkan saja kepada rumah sakit Hai Cheng kami. Hahaha. Yai 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 yai. Gadis kecil ini masih muda. Tapi nyalinya tidak kecil. Jujurlah. Berapa banyak keuntungan ilegal yang kamu dapatkan? Orang saya sudah pergi ke rumahmu untuk mengumpulkan bukti. Sekarang jelaskan dengan baik. Masih ada kesempatan untuk pengurangan hukuman. Kalau menunggu bukti yang kuat, kamu ingin bicara. Untuk menyembuhkan pasien. Selama sebulan ini, kamu bolak-balik ke dua tempat. Uang yang kamu sebut sebagai biaya keuntungan. Sebenarnya mereka yang secara sukarela memberikannya. Saya tidak melakukannya. Bukti yang kuat. Kamu masih berani membantah. Tidak, saya sudah bilang saya tidak. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Lepaskan aku sudah lama seperti ini. Aku berusaha menyembuhkan mereka. Apa salahku? Aku melakukan operasi untuk mereka. Menyembuhkan penyakit mereka secara tuntas. Apa yang sudah mereka lakukan? Lihatlah, mereka membawa pisau untuk menyerangku. Apa yang salah dengan saya? Saya berhak apa? Percaya padamu. Karena saya seorang dokter. Apakah kamu tahu? Mengatasi epilepsi di seluruh negeri adalah masalah sulit. Bisa diatasi sudah merupakan keajaiban medis. Pahlawan donor darah. Kembalikan uang hasil kerja keras kita. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Oh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Seni terbang. Apa yang sedang dilakukan? Jangan membuat keributan di sini. Cepat pergi. Kenapa harus ribut di sini? Seni penerbangan. Peralatan rumah sakit besar sangat canggih. Dan kamu hanya mengandalkan satu pisau ultrasonik. Ingin menyelesaikannya. Bahkan para ahli kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Bermimpi. Manfaat 1000 yuan. Repot benar, sangat curang. Bukan operasi resmi. Dia seharusnya istirahat. Tangkap dia harus dipenjara. Pasti harus dipenjara. 3 hari kemudian, kita bertemu di pengadilan. Cepat pergi. Loli, aku ada di sini. Kamu tidak akan apa-apa. Aku pasti akan menyelidikinya dengan tuntas. Ling Ruoli dalam 1 bulan melakukan operasi ilegal pada 50 orang. Mengumpulkan total biaya suap sebesar 250.000 yuan. Sudah pasti dan tidak bisa dibantah. Bunga, Anda sudah mencari selama 3 hari. Hari ini sidangnya akan segera dimulai. Kamu tidak benar-benar percaya kata-kata gadis itu, kan? Kalau dia benar-benar budak, maka dia pasti seorang wanita cantik sejak lahir. Hahaha. Linda cantik. Kita bertemu lagi. Bossi, tanganmu cukup panjang ya. Tak takut tersandung tangan. Kecantikan Linda. Jangan menunjukkan niat buruk sebesar itu padaku. Tangannya bukan aku yang melukai. Lebih lagi, aku bukan yang melaporkanmu.
Sayangnya, tangan ini. Awalnya kamu harus mendengarkan saya. Seharusnya kamu bekerja sama dengan saya lebih awal. Tidak akan ada begitu banyak masalah. Betul juga. Selama ada gunung yang hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Hahaha, kalau begitu, lebih baik kita langsung saja. Saat ini saya hanya ingin hasil medis kamu. Saya bisa langsung memberimu 80. Masih bisa. Menggugurkan gugatan dari beberapa pasien dan pihak rumah sakit. Saya juga tidak ingin melihat apa yang dilakukan oleh Lin Beauty. Sekarang dia datang lagi. Asalkan saya sedikit mengatur. Saya akan membantu mengurusnya. Mereka yang berhati binatang dan tidak tahu berterima kasih. Sampah masyarakat yang membalas dendam dengan kejahatan. Ubah situasimu. Dengan putaran 180 derajat. Opini publik akan membuatmu menjadi seseorang yang dizalimi. Cahaya kedokteran langsung bisa dipulihkan. Bagaimana, Nona Linda? Asalkan kamu ini. Bosi, jangan anggap aku tidak tahu. Ini kamu yang menyuruh Zhao Gang untuk memukul tanganku, kan? Juga kamu yang menyuruh mereka melaporku. Aku bilang, strategi licik dan jahat seperti itu. Hanya kamu Bosi yang bisa lakukan. Aku hanya sedikit saja memprovokasi. Tidak kusangka ini akan separah ini. Makalah medismu belum diterima. Persetujuan operasional dari Kementerian Kesehatan. Meski tanpa aku. Suatu saat mereka pasti akan menuntutmu juga. Tapi dengan aku sebagai peserta ujian ini, kelompok ini tidak akan disetujui. Bukan hanya keputusan saya sendiri. Tuan Ding Chen ini, kalau kamu tidak mengajakku masuk, aku akan melaporkanmu ke pengadilan karena buta hati. Aku bilang padamu, kamu seharusnya tidak menyelamatkan pasien-pasien ini. Zhao Gan yang kamu selamat demi 5.000 yuan. Membalas budi dengan menikahmu. 5.000 yuan. Dengan satu tangan dan sisa hidupku. Aku benar-benar hina. Kesalahan Dr. Lin terletak pada kamu tidak seharusnya menyelamatkan pasien-pasien itu. Manusia semua terbagi dalam 3, 6, 9 tingkatan. Kelompok orang rendah ini tidak mampu menahan godaan uang. Hati manusia itu penuh tipu daya. Kamu pakai uang untuk menyuap mereka. Barulah kamu bisa disebut hebat. Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Kamu menganggap dirimu orang kelas atas, berpakaian rapi dan keren. Tapi sebenarnya justru kamulah yang potong. Jangan muka tebal tidak tahu malu. Di depanmu sudah. Begitu kamu masuk, aku akan buat kamu hilang tanpa jejak. Hukum mati tanpa ampun. Terdakwa Lin Ruoli mengenai tuduhan dari penggugat. Kamu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan. Praktik kedokteran ilegal selama sebulan. Dan tidak memungut biaya suap. Apakah Anda mengakuinya? Saya mengakuinya. Saya memang melakukan operasi pada pasien. Tanpa izin. Mengaku secepat ini. Maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan. Tapi saya tidak pernah meminta suap. Uang yang saya terima hanya cukup untuk membayar ongkos pulang pergi. Yang mulia hakim, ini laporan yang saya terima hari itu, dan langsung menuju ke tempat kejadian. Uang ilegal yang disita. Jika Lego memang seperti yang kamu katakan, hanya sekadar mengumpulkan biaya transportasi dasar dari pasien, maka biaya-biaya ini akan dianggap sebagai biaya yang sah, dan tidak akan dikategorikan sebagai biaya terbang. Namun, memang benar bahwa kamu melakukan praktik pengobatan ilegal. Uang yang diterima selama periode ini, pengadilan akan menetapkannya sebagai uang ilegal. Tanggung jawab akan ditindaklanjuti sesuai hukum. Kalau bukan karena Tuan Si yang dermawan, memperkenalkan kami ke rumah sakit Hai Cheng, penyakit suamiku. Sekarang aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Lin Ruoli melakukan praktik medis ilegal, hanya dengan satu pisau ultrasonik. Sudah menipu uang hasil jerih payah kita. Sama sekali tidak ada efeknya. Apa yang kamu katakan sekarang? Dulu, ketika istrimu membawamu ke rumah sakit, kamu hampir mati karena serangan epilepsi. Aku yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku menyembuhkanmu,
Apakah kamu bisa menusukku dengan pisau? Apakah kamu bisa berdiri di pengadilan ini untuk menuduhku? Aku telah menyembuhkanmu, tapi kamu malah menusukku. Sekarang kamu masih berdiri di pengadilan ini, mencemarkan namaku. Kamu omong sembarangan. Saat itu aku hanya lelah. Aku sedang berbaring di kursi roda untuk istirahat. Kamu sama sekali tidak membantu. Kamu omong sembarangan. Dia, Li Ruoli, mengeluarkan resep pengobatan. Dia tidak punya peralatan profesional. Tidak mengikuti prosedur profesional. Juga tidak ada alat profesional. Hanya mengandalkan pisau ultrasonik. Ingin menyembuhkan penyakitku. Berangan-angan kamu? Iya. Kalau begitu saya tanya, apakah kamu sekarang berdiri di sini dengan sehat seperti semula? Bukankah itu berarti sembuh? Itu karena kamu sendiri tidak mendengarkan nasihat medis saya. Meninggalkan efek samping. Apakah itu bisa disalahkan padaku? Bukan? Saya adalah bosi yang kemudian. Seorang investor di rumah sakit Haicheng. Setelah kami pergi ke rumah sakit Haicheng untuk mencari ahli, kami sudah bertanya kepada mereka. Para ahli bilang bahwa rencana pengobatanmu tidak sama sekali efektif. Benar? Benar? Memang begitu. Suamiku benar sekali, memang begitu. Yang mulia, metode pengobatan Dr. Lin sama sekali tidak layak. Saya, memang kurang pandai. Tapi saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa ahli tentang bagaimana mengobati epilepsi yang disebabkan oleh stroke otak. Secara akademis, dia ingin hanya dengan satu alat ultrasonik mengatasi masalah medis nasional. Itu benar-benar mimpi yang mustahil. Bagaimana mungkin? Yang mulia hakim, saya 1 bulan yang lalu telah diserahkan ke Kementerian Kesehatan laporan penelitian tentang pemberantasan epilepsi. Anda bisa memeriksanya. Yang mulia hakim, saya ingin memanggil saksi dari pihak kami, Direktur Chen, Bapak Chen Feng untuk bersaksi. Mohon Chen Feng maju ke persidangan. Yang mulia hakim, epilepsi adalah penyakit neurologis yang sangat sulit di dunia. Saat ini, yang dihargai di dunia adalah operasi. Pengobatannya sangat rumit. Tidak dapat mencapai rekonstruksi saraf otak dan efek penyembuhan total. Dalam dunia medis, sama sekali tidak ada contoh penyembuhan total untuk epilepsi. Siapa bilang tidak ada? Anak saya memang sembuh berkat Dr. Lin. Para wanita, mari kita masuk. Anak saya benar-benar sembuh karena Dr. Lin. Bibi. Kami baru saja mendengar bahwa Dr. Lin dituntut. Jadi kami segera datang ke sini. Silakan izinkan kami memberi kesaksian dari Dr. Lin. Yang mulia hakim, mereka tidak mengajukan permohonan sebagai saksi. Saya menyarankan agar mereka keluar. Kalian tidak mengajukan permohonan hadir di sidang, kan? Namun, pengadilan berpendapat, ini penting untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Keputusan untuk mengizinkan mereka sebagai saksi, memberikan kesaksian di pengadilan. Dr. Lin telah melakukan operasi pengobatan epilepsi pada anak saya. Setelah operasi, kami selalu mengikuti petunjuk dokter. Hingga saat ini, dia tidak pernah kambuh lagi. Yang mulia hakim, ini adalah bukti. Artinya, Lin Ruoli benar-benar memecahkan masalah besar di dunia kedokteran. Menemukan hasil medis untuk menyembuhkan epilepsi secara total. Wah, itu sungguh luar biasa. Tidak, dia cuma seorang anak kecil. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kami semua berjuang untuk menyembuhkannya. Sekarang semua sudah mengalami efek samping. Ini fakta, Kepala Klinik Chen. Ceritakan kepada mereka, bagaimana penjelasan medisnya. Semua, ini hanya kejadian peluang kecil saja. Daya tahan imun anak-anak memang lebih rendah daripada mereka yang sudah sering sakit. Pasien yang sudah lama menderita sangat kuat. Ini tidak berarti Ruoli telah menyembuhkannya. Penjahat, ada yang mengganggu Bibi. Yang mulia hakim, mereka mengatakan hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Mohon mereka keluar. Setuju. Maaf, Nyonya Lin tidak membantu Anda. Kalian semua diselamatkan oleh Dr. Lin. Sekarang malah saya yang diserang balik. Apakah hati nurani kalian sudah dimakan anjing? Yang mulia hakim, saya punya satu dokumen, yaitu makalah penelitian Lin Ruoli, namun belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Saya sedang Diam. Jangan mengganggu ketertiban pengadilan. Bagaimana mungkin ini? Kelompok ini tidak disetujui. Ini bukan hanya urusan saya. Pengobatan epilepsi di seluruh negeri. Hanya rumah sakit Haicheng yang paling profesional. Apa yang dikatakan rektor benar.
Seandainya kita tahu lebih awal apa yang dikatakan rektor tentang rumah sakit besar ini, mengobati di tempat para ahli besar, maka kita sudah sembuh lebih cepat. Tidak perlu ditipu oleh dokter bodoh ini. Apa yang dikatakan suami saya sangat benar. Oh yang hakim yang mulia, aku bekerja keras untuk menghidupi keluarga, minum-minum dan bersosialisasi. Hanya mendapatkan 3 sampai 4 ribu yuan sebulan. Sekarang aku malah sakit-sakitan. Aku menjual rumah untuk berobat. Mengisi lubang tanpa dasar ini. Aku bahkan tidak mampu menghidupi anakku. Dibohongi oleh dokter sembarangan yang serakah ini. Biaya operasi sebesar 5.000 yuan. Ini sama saja mengancam nyawa kita. Yang mulia hakim. Usianya sudah lanjut. Sudah 30 tahun menunggu. Percaya anak cucu. Tak lagi peduli padaku. Saya juga seorang penganggur. Saya dan pasangan saya saling bergantung satu sama lain. Dia sudah lama minum obat. Waktunya tidak banyak. Tapi ya begitulah. Dia bahkan menipu uang pensiun saya. Itu adalah uang untuk peti mati saya. Saya sudah tua. Aku juga ingin hidup. Aku orang yang tidak berpendidikan. Aku punya tangan ini. 1 petak demi petak sawah. Setiap petak yang kutebas bos memberiku 30 yuan. Itu pupuk padi senilai 5.000 yuan. Itu aku kerjakan sambil menyeret tubuh yang sakit. Selama 200 petak penuh. Saya tanya dia bisa mengurangi 1.000. Dia malah minta saya 5.000 yuan. Kita semua tahu itu. Yang mulia hakim, dia adalah saya. Yang paling susah di sini, benar. Tapi demi keinginan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan, praktik medis ilegal, memaksa dan mengancam kami untuk membayar, membuat kami menderita seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Dia demi kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan, praktik medis ilegal, memaksa dan mengancam kami untuk membayar. Kamu membuat kami menderita seperti ini. Kamu. Apakah kamu masih manusia? Kamu? Li Xiaoli. Apalagi yang ingin kamu katakan? Cepat bilang. Menghindari ancaman. Dulu, ketika kalian berlutut memohon nyawa padaku. Dokter, tolonglah kalian berbaik hati. Selamatkan kami. Tapi bukan dengan sikap seperti ini. Yang mulia hakim, dalam hal kemanusiaan, saya sudah berbuat baik kepada setiap pasien yang ada di sini. Coba lihat yang mulia hakim. Dia masih bersikap seperti ini. Dia berpraktik medis secara ilegal, mengakibatkan kami mengalami efek samping. Saya meminta dia untuk mengganti rugi kami. Ganti rugi? Ganti rugi. Yang mulia, saya mewakili semua pasien. Meminta dia untuk mengganti rugi kami sebesar 1,5 juta. Ganti rugi. Ganti rugi? Kamu ganti rugi. Saya rugi apa? Saya di mana salah kepada kalian? Kalian coba pegang hati nurani kalian. Yang mulia hakim, waktu itu saya melakukan operasi untuk mereka. Sudah mendapat persetujuan dari Direktur Chen. Tapi Dr. Lin, sesuai aturan, Kementerian Kesehatan tidak menyetujui tesis kamu. Kamu tidak boleh melakukan praktik operasi. Tapi mengingat banyaknya pasien, aku juga tidak akan menghalangimu. Hanya saja kamu harus hati-hati. Jangan sampai dilaporkan. Dampaknya bisa merusak reputasi rumah sakit. Kepala rumah sakit, Anda tenang. Aku akan pindah ke tempat lain. Pasti tidak akan menyulitkan rumah sakit kita. Ucapan yang baru saja dikatakan oleh Direktur Wen Feng. Kamu percaya, Yang mulia hakim akan mengirim dokter untuk menggantikan perbuatannya. Sama sekali tidak tercatat dalam arsip rumah sakit. Pembentukannya sama sekali tidak ada di arsip rumah sakit. Selain itu, Kementerian Kesehatan belum menyetujui prosedur praktik penelitiannya. Bagaimana mungkin saya akan menyetujuinya? Prosedur ilegal. Kamu berbohong. Yang mulia hakim, rumah sakit Haicheng tidak ada kaitannya dengan hal ini. Kami mendukung. Pasien Zhao Gang meminta kompensasi dari Lin Ruoli. Saya tidak mau menanggung ini. Apa? Terdakwa, kendalikan emosimu. Marah itu berguna. Bisa menyelesaikan masalah. Yang mulia hakim, saya berusaha menyelamatkan setiap pasien dengan sebaik-baiknya.
dan tidak pernah menerima uang sekalipun untuk vonis seperti ini. Saya tidak setuju. Li Ruoli, kamu masih membangkangnya. Sekarang bukti saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kalau kamu tidak mengaku pun harus mengaku. Lin Ruoli, kamu tidak pantas menjadi dokter. Sungguh memalukan. Lin Ruoli, jangan terus menipu diri sendiri, mengaku saja. Lin Ruoli, jangan terus menipu diri sendiri, mengaku saja, meskipun kamu pernah menjadi talenta unggul di bidang neurologi. Tapi bahkan kami para ahli ini, semua dianggap sebagai masalah nasional yang sulit dipecahkan. Kamu sama sekali tidak bisa mengatasinya. Direktur Chen, apakah saya bisa mengatasi epilepsi? Mereka yang paling tahu dalam hati. Apakah saya pernah menerima sepeser pun dari mereka? Apakah saya pernah mengkhianati nurani? Hanya mereka dan Tuhan yang paling jelas melihatnya. Kalau dilihat dari ini, gadis kecil, benar-benar tidak mungkin dia yang disalahkan, kan? Bukti sudah pasti. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Apakah Su Jing Zhengfang ada yang ingin menambahkan? Yang mulia hakim, Lin Ruoli melakukan kejahatan di depan umum. Tindakannya yang melakukan praktik medis ilegal telah menyebabkan banyak pasien menderita dan juga merusak reputasi rumah sakit tempat saya bekerja secara serius. Setelah kami diskusikan, perilakunya sangat buruk dan tercela dengan dampak sosial yang sangat besar. Kami mohon agar Anda menjatuhkan hukuman yang berat sesuai hukum. Berikan keadilan kepada semua orang. Kembalikan kepercayaan industri medis. Mohon Anda untuk menjatuhkan hukuman yang adil sesuai hukum. Berikan keadilan kepada semua orang. Bangun kembali kepercayaan industri medis. Mengapa saya tidak setuju? Kata direktur itu benar. Lin Ruoli, dia begitu keji. Harus dihukum berat. Setuju? Setuju. Hukum berat? Hukum berat. Hakim yang terhormat, hukum berat. Aku tak tahu malu. Aku tak tahu malu sampai tak bisa membedakan hati manusia. Zhao Gang, waktu itu istrimu membawamu ke rumah sakit. Menangis dan berlutut memohon agar aku menyelamatkanmu. Apa ekspresimu? Kakek Wang, kamu menderita epilepsi paling lama. Dan juga paling sulit diobati. Kamu bilang kamu sembuh di rumah sakit Kota Laut. Rumah sakit Kota Laut. Apakah ada riwayat pengobatan yang benar-benar menyembuhkan epilepsi? Kalau tidak ada, apakah aku masih bisa hidup sampai hari ini? Aku kasihan padamu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Aku telah bekerja keras, dari pusat kota hingga ke kota kecil di pinggiran. Perjalanan yang sulit untuk melakukan operasi untukmu. Aku adalah penyelamatmu. Tapi siapa yang tahu, setelah kamu sembuh, justru membalas budi dengan kebencian, mengacungkan pisau. Percayalah padaku di depan pengadilan. Bahkan ingin menjatuhkan hukuman berat padaku. Tapi siapa yang tahu kalian sembuh? Justru membalas budi dengan kejahatan, mengacungkan pisau, di depan pengadilan. Bahkan ingin menjatuhkan hukuman berat padaku. Meskipun, rumah sakit kami belum pernah menyembuhkan epilepsi secara tuntas. Itu tidak membuktikan bahwa kamu yang menyelamatkan orang itu. Ni Zhao Gang. Kamu tidak mengikuti saran dokter dan meninggalkan efek samping. Kamu yakin tidak perlu saya rawat? Kami percaya pada keahlian medis direktur rumah sakit. Dan prosedur resmi rumah sakit besar. Pasti 1000 kali lebih kuat darimu. Yang mulia hakim, 100 kali lipat. Saya sekali lagi meminta, agar terdakwa ini dihukum berat. Permintaan diterima. Kenapa ini tidak adil? Ini tidak adil. Orang sepertimu yang menggunakan kekayaan untuk membunuh, seharusnya dihukum mati. Sekarang mulai vonis. Terdakwa Lin Ruoli melakukan praktik ilegal selama 2 tahun. Sekarang dihukum sesuai hukum. Terdakwa Lin Ruoli melakukan praktik ilegal. Lin Ruoli. Sekarang dihukum sesuai hukum. Sayang, sayang, ada apa? Sayang, jangan buat aku takut. Sayang, ada apa? Sayang, apa yang harus kita lakukan? Ada apa dengan suamiku? Aku sudah bilang tadi, dia ini tidak mengikuti nasihat dokter, meninggalkan efek samping. Sekarang emosinya sedang memuncak. Dokter Lee, tolong lihat dia. Coba lihat dia. Bukankah kalian bilang saya melakukan operasi ilegal? Saya tidak bisa mengobatinya. Bukankah sekarang tugasmu untuk menyembuhkannya? Yang mulia hakim, apakah Anda mendengarnya? Dia secara langsung membuktikan bahwa saya yang menyembuhkan. Anda menerima uang saya. Lanjutkan pertunjukan ini untuk saya. Yang mulia hakim, saya yang berbohong.
Saya yang berbohong. Kakak, kami para ahli ada di sini. Kamu bisa biarkan dia berakting. Rektor, tolonglah. Tolong selamatkan suami saya. Tenang saja, selama saya ada. Suami kamu tidak akan dalam bahaya. Yang mulia hakim, rumah sakit kami ada di dekat sini. Harus segera membawa pasien ke UGD. Ruang gawat darurat setuju terdakwa sakit. Sidang ini ditunda. Sidang ditangguhkan sementara. Yang mulia hakim, kasus ini penuh dengan keraguan. Terdakwa Lin Ruoli dulu adalah dokter yang merawat penggugat. Saya sarankan biarkan dia menemani saya. Setuju. Saya yang menyembuhkannya. Kamu menerima uang dariku. Biarkan saya melanjutkan. Ruoli adalah pemuda berbakat. Seandainya bukan karena makalahnya, dihilangkan dengan sengaja. Sudah lama disetujui. Dokter sebaik ini tidak boleh diperlakukan tidak adil. Iya. Ruoli, kamu pasti tidak akan apa-apa. Kita sudah sampai di rumah sakit. Bertahanlah, pasti bisa bertahan. Kondisi pasien ini sangat serius. Tapi semuanya mengikuti prosedur. Bagaimana keadaan orang itu? Pasien memiliki riwayat epilepsi yang parah. Karena terangsang, memicu penyakit lain yang berantai. Sekarang tidak bisa dipastikan. Saya bersumpah di pengadilan dengan tegas. Orang di sini pasti bisa diselamatkan. Kalau sampai mati di sini, akan mempengaruhi reputasi rumah sakit. Saya tidak peduli pakai cara apa. Kenapa ada orang dulu tidak dengar nasihat Dr. Lin? Jadi mengalami komplikasi. Sekarang kena marah dia. Apa yang harus kita lakukan ini? Kenapa panik? Ada ahli dari rumah sakit Haicheng di sini. Bos Shen. Kepala rumah sakit, Chen Jia. Kalian berencana bagaimana untuk mengobatinya? Suami saya. Zhao Gan jelas mengalami pendarahan otak akut. Waktu sangat mendesak. Masih ada 2 jam waktu penyelamatan. Saya pribadi percaya padamu. Tapi saat ini untuk membersihkan namamu. Membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Justru kamu sendiri. Zhao Gan jelas mengalami pendarahan otak akut. Waktu sangat mendesak. Masih ada 2 jam waktu penyelamatan. Apa ini ada urusanmu? Ikuti prosedur, pergi ke sana dan bayar dulu. Direktur Chen juga sudah di City. Darahnya juga sudah diambil. Sekarang masih harus tes urin. Kita sudah mengeluarkan begitu banyak uang. Kamu masih minta aku mengeluarkan uang lagi. Suamiku sudah tidak sabar lagi. Langsung lakukan operasi padanya. Lebih baik serahkan saja ke dokter lain. Tebas saja sekaligus. Kami adalah rumah sakit resmi. Kalau tidak diperiksa dengan teliti, bagaimana mau memeriksa penyakitnya? 2 jam adalah waktu penyelamatan emas. Sebentar lagi akan terlambat. Kalau tidak segera diselamatkan, dia akan lumpuh selamanya. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau tidak, coba panggil Dr. Lin. Tanganku terluka. Aku akan berdiri di samping dan mengawasi kalian operasi. Apa itu? Kamu apa sih? Rumah sakit kita punya banyak peralatan canggih. Banyak ahli yang berkonsultasi. Tapi tidak mampu mengalahkanmu, seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil, masih mau menyuruh-nyuruh kami, para ahli, tertawa. Saya sudah mengerti. Rumah sakit kalian sama sekali tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan pasien. Tidak ada kepercayaan. Orang itu dibawa masuk sejak jam 3 sore. Sekarang sudah hampir 2 jam berlalu. Hanya tersisa 3 menit waktu emas penyelamatan. Kalau saya tidak menyelamatkannya, bagaimana cara ke sana? Sayang. Ada apa dengan kita? Dokter, cepatlah buat keputusan. Kamu tahu aku sulit menyelamatkannya. Dia hanya seorang dokter kecil. Bisa menyembuhkan penyakit suamiku. Apalagi kalau bicara tentang rumah sakit besar dan ahli besar. Saya percaya. Rektor dan rumah sakit Haicheng. Jangan campur tangan. 2 jam lagi. Dengan kemampuan mereka, tidak bisa diselamatkan. Tolong selamatkan suami saya. Sudah terlambat. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia, ya.
Begini ya, antibiotik saraf termahal di rumah sakit kami. Ambilkan, ya. Sayang, jangan buat aku takut. Sayang, kamu kenapa? Sayang, sayang, bangunlah, sayang. Sayang, bangunlah. Ada apa? Kamu sudah jalani banyak pemeriksaan. Kenapa kamu sampai seperti ini? Kalian tidak percaya padaku. Sampai-sampai bilang bahwa pisau terbang itu biaya 5.000 yuan. Mereka malah mau menghabiskan lebih banyak uang lagi. Untuk pemeriksaan yang seperti lubang hitam ini. Saya sudah menggunakan obat yang paling mahal. Tidak ada alasan obat ini tidak berfungsi. Semua ini salah dia yang memperlambat proses penyembuhan. Kalian cari dia. Anda sudah melihatnya, kan? Begini cara rumah sakit tidur. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Bahkan jika saya mengizinkanmu untuk melakukan operasi padanya, apakah kamu berani menjamin bahwa itu akan berhasil? Jangan lupakan, Kementerian Kesehatan tidak menyetujui. Siapa bilang tidak bisa dijamin? Chen Feng sebagai direktur. Terlalu kaku dalam mengikuti peraturan rumah sakit. Setelah diselidiki, kamu sengaja menetapkan proses yang rumit untuk mendapatkan biaya lebih, sehingga pasien terlewatkan waktu pengobatan terbaik. Sekarang saya mewakili Departemen Kesehatan secara resmi mengumumkan pemecatanmu dari jabatan Direktur Rumah Sakit. Apa kamu salah dengar? Saya mencegah Lin Ruoli melakukan praktik ilegal, menjaga ketertiban medis. Kalian bahkan mau memecat saya. Apakah ini demi menjaga keteraturan medis? Atau memang ingin menyulitkan Dr. Li? Kamu sendiri yang paling tahu. Bos sih. Mereka ini terhadap saya. Tolong katakan sesuatu. Saya hanya mengikuti keinginan Anda. Direktur Chen, aku sudah bilang padamu. Meskipun kamu mengikuti aturan, tapi terlalu kaku. Suatu saat pasti akan bermasalah. Dengarkan ini, ya. Apa yang terjadi denganmu? Perintah dari Kementerian Kesehatan, Direktur Chen, kamu juga berani tidak mematuhinya. Kepala Li. Hanya Anda yang akan sementara menggantikan posisi direktur. Mengenai masalah Cheng Feng, kami akan terus mengejar nanti. Jangan anggap aku takut. Rumah sakit ini, semua orang di sini adalah orangku. Lihatlah siapa yang menjadi direktur ini untukmu. Kamu akan makan siang sebentar lagi. Lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri saja. Masih berani mengancamku. Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku tidak pernah mengancam. Kalau pasien ini, karena kamu meninggal di rumah sakit. Setidaknya tidak akan melakukan apa-apa selama 3 tahun. Dan harus mengganti rugi. Semua kerugian ekonomi pasien. Nama belakang Chen. Ketika suami saya baru dirawat di rumah sakit. Kamu bilang dia ramping. Lihat dia sekarang seperti ini. Kamu bilang harus bagaimana? Dia adalah tiang penyangga keluarga saya. Kalau dia tidak ada, keluarga kami tidak akan bisa makan dan minum. Bagaimana dengan kehidupan kami ke depannya? Kenapa kamu harus menjadi tiang penyangga? Anak-anak harus bersekolah. Orang tua harus dirawat. Lalu bagaimana ini? Black Panther. Kecelakaan medis ini. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tinggal tunggu putusan pengadilan saja. Li Xiang? Direktur Li. Tolong bantu saya. Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah mencoba segala cara. Selamatkan nyawa pasien. Orang lain tidak punya cara yang kamu tahu dengan pasti. Kamu dan para ahli itu sama sekali tidak bisa mengatasi hal seperti ini. Sekarang Dr. Lin adalah satu-satunya harapan. Benar, benar, benar. Sekarang hanya Dr. Lin yang bisa menyelamatkanku. Dr. Lin. Kepala Rumah Sakit Chen, saya tidak berani. Saya harus janji pada Anda. Ini prosedur ilegal. Bukankah Anda bilang dia tidak bisa menyelamatkan suamiku? Diam. Jangan diam saja. Kalau ngomong terus, pria. Kamu benar-benar sudah mati. Dr. Lin. Semua ini salahku. Ku yang mencemarkan namamu. Masalah ini di seluruh negeri. Hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Direktur Chen. Bukankah tadi kamu yang bilang sendiri bahwa Dr. Lin tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Benar? Tadi memang begitu katanya.
Sekarang malah bilang, hanya Dokter Lin yang bisa menyelamatkannya. Bukankah itu omong kosong? Benar-benar ada atau tidak? Direktur Chen, bukankah kamu bilang aku tidak cukup ahli? Tidak bisa diobati. Ah, kamu pasti bisa. Aku tahu sebelumnya kamu sudah menyembuhkan semuanya. Mereka. Dokter, waktu tidak menunggu kita. Aku mohon, segera lakukan operasi. Ah, dokter, tolonglah. Rumah saya tidak bisa tanpa suami saya. Anda besar hati memaafkan kesalahan kecil. Tolong selamatkan dia. Tolong, saya ingin menyelamatkannya. Tapi bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Kalian sudah mencabut hak saya untuk melakukan operasi. Sekarang saya yang bertindak. Kamu adalah dokter ilegal. Yang bernama Chen. Rumah sakit kalian mengabaikan nyawa manusia. Saya akan menggugat kalian. Direktur Li, cepat biarkan Dokter Li melakukan operasi. Aku tidak mau masuk penjara. Direktur Li. Tanganku tidak bisa melakukan operasi. Lihatlah. Tunggu sebentar, operasi Zhao Gang, kamu tahu, aku tidak berhasil. Sayang, kamu sudah bangun, bagaimana rasanya? Aku bahkan membawa orang kembali dari ambang kematian. Benar-benar pantas disebut dokter ajaib. Faktanya cukup membuktikan. Rencana pengobatan Dokter Lin sebelumnya. Tidak ada masalah sama sekali. Omong kosong apalagi para ahli itu. Sekelompok orang tidak bisa menyamai satu Dokter Lin. Hampir saja nyawa suamiku melayang. Semua itu dilindungi oleh rumah sakit. Ini semua proses omong kosong apa sih? Sayang. Kenapa lengan tidak bisa diangkat? Aduh kakiku. Kakiku juga tidak bisa diangkat. Sayang. Apa aku sengaja menyakiti diri sendiri? Jangan buru-buru. Jangan melakukan bunuh diri. Tidak apa-apa. Tuan, tolong selamatkan suami saya. Kalau kamu bisa keluar dari gerbang setan dan menyelamatkan suami saya, kamu juga bisa membantunya bangkit kembali. Tolong selamatkan suami saya. Dulu kalian bilang saya ini tabib abal-abal. Bagaimana saya bisa menyembuhkan? Tanpa saya ini buta mata melihat orang rendah. Tuan tidak mempedulikan kesalahan orang kecil, saya menghormati Anda. Nanti saya akan jadi sapi dan kuda untukmu. Tapi di pengadilan, kamu tidak mengatakan hal seperti itu. Apakah ada orang yang mengajarkanmu untuk berkata seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang mengajari kami. Saat itu suami saya sedang marah sejenak. Sejenak bingung dan berbicara sembarangan. Hakim Zhao juga mendengarnya. Kepala Li. Tidak akan membiarkan orang jahat berhasil. Apalagi membiarkan orang baik hidup. Dengarkan omong kosongmu. Apakah ini akan menghancurkan karirku? Dokter Li. Karena pasiennya sedang bingung sebentar. Jangan terlalu dipermasalahkan. Baik, aku tanya padamu. Mengapa kamu berusaha keras melaporku? Dan mengapa kamu menghasut pasien untuk ke pengadilan? Katakan padaku. Apakah kamu masih takut aku terjebak? Hanya karena kebodohan sesaat. Apakah aku satu-satunya yang memberimu uang di dunia ini? Hei, Dokter Li. Apa maksudmu? Tanpa bukti. Jangan sembarangan bicara. Dia memberimu berapa banyak uang? SSSHH. Tidak. Bosi adalah orang baik. Bagaimana dia bisa menyuap kita dengan uang? Kalau Dokter Lin begitu hebat, kenapa kalian tidak segera memintanya? Supaya kamu cepat bisa berjalan. Dia menunda terlalu lama, dan melewatkan waktu penyelamatan yang berharga. Aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dokter tidak bisa menyelamatkan kelumpuhannya. Aku salah? Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Siap.
Ini adalah laporan persiapanmu sebelumnya. Sudah disetujui di atas. Kepala Li. Saya, Direktur Li, terima kasih padamu. Kamu punya kemampuan ini. Semua ini memang pantas kamu dapatkan. Namun sebelumnya laporan penelitian saya terus terhambat oleh Tuan Xi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat? Zhao, petugas hukum, sudah lama menyelidiki kasus ini. Dia di Kementerian Kesehatan. Saat memverifikasi proses pengajuan dokumenmu, dia menemukan petunjuk. Itulah yang membuatku terlibat. Dr. Lin, saat itu aku tidak bermaksud menargetkanmu. Bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Saya tidak bisa menipunya. Dr. Li, saat itu saya tidak bermaksud untuk menyerangmu. Bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Saya tidak bisa berpihak. Saat itu saya meminta kamu untuk tenang di pengadilan. Karena saya tidak ingin memperburuk konflik. Dengan begitu kita bisa tenang menunggu. Kepala rumah sakit Li menyerahkan bukti. Terima kasih kalian. Kalau bukan karena kalian, saya khawatir tidak. Dr. Lin, kalau mau berterima kasih ya berterima kasih pada dirimu sendiri. Karena keahlian dan etika kedokteranmu hebat. Dr. Lin. Barusan kamu menegur Shen E di ruang perawatan. Apa maksudnya menerima uang? Praktisi bisnis ingin memonopoli hasil riset saya. Untuk mematikan saya menolak. Saya curiga, di dunia ini ada yang menyuap pasien dengan uang. Dengan cara ini untuk menuduh saya menerima suap. Kemudian menghancurkan saya. Tapi untungnya, sekarang ada laporan penelitian ini. Saya rasa saya bisa membuktikan pelanggaran saya. Penelitian medis ini untuk mengobati epilepsi adalah hasil dari studi OC Anda. Semangat. Dokter. Saya ini sejak kecil mencintai dunia kedokteran, berpraktik dan menyelamatkan nyawa, tapi malah dituduh tidak benar. Perwira Zhao, saya mohon Anda tegakkan keadilan untuk saya. Dr. Lin. Linsa, kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang yang bersalah melarikan diri dari hukuman hukum. Dan aku juga tidak akan membuatmu merasa dirugikan seperti ini. Bos Xi, kenapa tadi kamu tidak membantuku? Kamu bilang, asal aku mengikuti katamu, kamu akan melindungiku. Aku membantumu, tapi kamu juga harus berusaha. Tahu penyakit ini. Hanya Lin Ruoli yang bisa menghilangkannya. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu. Anak nakal itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Ini bisa jadi masalah besar. Bos Xi dan mereka menangkap saya. Tidak apa-apa. Selanjutnya mereka akan berniat jahat pada Anda. Mereka menangkap. Saya tidak apa-apa. Selanjutnya mereka tidak akan berniat jahat pada Anda, kan? Saya merasa, petugas penegak hukum itu, masih ada yang bernama Li. Semua dari mereka bernafas dengan satu lubang hidung. Asalkan orang-orang itu berdiri di pihak kita. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Kalau suami saya lumpuh, bagaimana nasib hidupnya nanti? Dulu, kalau kalian mendengarkan sponsor Dr. Li, suamiku masih bisa diselamatkan. Tidak seharusnya begitu. Suamiku menerima uang dari Bos Xi. Bersama-sama mereka menjebak Dr. Li. Untungnya aku begitu percaya pada rumah sakit Haicheng. Akhirnya, tetap saja Dr. Li yang menyelamatkan nyawa suamiku. Iya, kata-kata tidak bisa seperti itu. Kata-kata tidak bisa seperti itu. Bos Xi, kamu masih punya muka untuk datang. Kamu membuat suamiku melukai tangan Dr. Lin. Dan juga mengajak orang lain. Bersama-sama menjebak Dr. Lin. Dia sekarang. Lihatlah dia sekarang seperti apa. Kamu. Dan kamu. Kalian berdua harus bertanggung jawab penuh. Aduh. Kalian sekarang ada di pihak saya. Semua adalah penggugat. Apakah kalian ingin hakim tahu? Apakah kalian bersaksi palsu? Benar. Bersaksi palsu pasti ada konsekuensinya. Jangan kira kalian begitu mulia. Keadaan kalian sekarang ini. Bukankah karena uang yang kalian cari? Jangan menyalahkan orang lain.
Sudahlah. Diamkan mulutmu. Kakak. Pak Chen juga terburu-buru saat itu. Bagaimana mungkin kami tidak peduli padamu? Kalian semua adalah orang yang memberi makan dan hidupku, si Jianxiang. Begitu tahu kalian sedang kesulitan. Ini tidak. Segera datang dan cari cara untuk kita. Kamu juga jangan buru-buru. Tenang, tenang, aku Zhao Gang. Kamu sekarang seperti ini. Bukan niatku. Semua karena kamu yang dicintai oleh Lin Ruoli. Asalkan kamu bisa di pengadilan. Bantu aku menegaskan bahwa Lin Ruoli bersalah. Berdirilah di sisiku. Setelah itu, aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Jumlahnya terserah kamu. Dan kamu. Setelah itu, aku akan memberimu uang jaminan sebesar 30.000. Seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah memikirkan itu. Bisa bicara beberapa kalimat. Lalu dapat makanan senilai 30.000 yuan, kan? Pikirkan baik-baik. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Tapi sidangmu berjalan lancar. Apakah kamu masih akan praktek pengobatan seperti dulu? Aku akan. Tapi aku tidak akan seperti dulu lagi. Sembarang niat baik. Sidang banding kini telah dibuka. Pihak penggugat telah menyediakan bukti baru. Ini mungkin akan mempengaruhi arah kasus. Silakan pihak penggugat menyampaikan terlebih dahulu. Saya mewakili Rumah Sakit Haicheng menggugat Lin Ruoli. Melakukan operasi ilegal selama masa persidangan. Zhao Gang lumpuh seumur hidup karena kamu. Ini adalah laporan pemeriksaan rumah sakit. Suamiku lumpuh. Aku harus bagaimana nanti? Semua ini salahmu? Kamu yang membuat suamiku seperti ini. Hakim, saya tidak bersalah. Yang mulia hakim, saya mengikuti dari awal. Tapi aku tidak memahami kamu. Tolong ceritakan tentang Chen Fang. Rumah Sakit Haicheng. Proses medis yang rumit ini adalah keputusanmu. Iya, karena dia secara tidak sengaja menunda Zhao Gang 2 jam waktu emas untuk penyelamatan. Sampai dia terjatuh pingsan. Dan rumah sakit kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengobati epilepsi. Tetapi kalian hanya memikirkan untuk mendapatkan uang. Dan mengatur proses yang rumit dan berbelit-belit. Serta menyediakan perawatan medis yang mahal. Berapapun uang yang harus dikeluarkan. Yang mulia hakim, ini adalah biaya medis yang timbul selama Zhao Gang dirawat di rumah sakit. Biaya medis yang dikeluarkan. Pengakuan bukti. Terdakwa Lin Ruoli bertindak dengan persetujuan dan otorisasi saya untuk memberikan perawatan kepada Zhao Gang yang sekarat. Bukti jelas dan meyakinkan. Saya mengajukan permohonan agar Chen Feng dijadikan terdakwa. Setuju. Saya mengajukan permohonan untuk menjadikan Chen Feng sebagai terdakwa. Setuju. Saya adalah saksi. Dengan alasan apa saya menjadi terdakwa? Dengan alasan apa? Bukankah dia orangnya penggugat? Bos Si, sungguh takdir yang aneh. Saksi dari pihak penggugat ternyata menjadi pihak tergugat. Kalau kita terus mendengarkan Bos Si, apakah akan? Kamu lihat, biarkan kamu berkata jujur, tidak melanggar hak. Bos Si, saya ini orangmu. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya, Yang Mulia Hakim. Direktur Chen merawat Zhao Gang, menggunakan obat termahal di rumah sakit kami, dan juga menggunakan neurotropik yang telah dipatenkan, yang telah menyelamatkan Zhao Gang dari ambang kematian. Direktur Chen tidak menunda proses sesuai prosedur, tetapi dengan serius merawat pasien di rumah sakit. Zhao Gang kini menjadi penyandang disabilitas. Semua itu karena Dr. Lin. Selama masa istirahat sidang, melakukan operasi ilegal yang menyebabkan kelumpuhan. Zhao Gang lumpuh. Bukan salah saya. Pasti dia yang menanggung kesalahan ini untuk saya. Tidak tahu malu. Xiao E, kamu beritahu aku. Kamu yakin aku yang membuat Zhao Gang lumpuh? Xiao E memberi kesaksian palsu. Sudahlah, jujur saja. Aku juga tidak bisa membaca. Aku tidak mengerti tentang hal-hal di rumah sakit. Jangan tanya aku. Ternyata memang seperti yang dikatakan Lin Ruoli. Sekelompok pasien ini pasti mendapat perintah dari si
Setelah disetujui oleh petugas Zhao Zuolian, atas nama rumah sakit kami, melakukan operasi secara diam-diam. Mereka dan terdakwa bersekongkol dalam sistem peradilan. Perilakunya sungguh buruk. Tak disangka petugas penegak hukum Zhao yang adil. Ternyata bersekutu dengan terdakwa. Mungkin itu bohong. Juga tidak ada bukti kuat. Bukankah kalian mau menuntut saya? Kenapa kalian malah? Yang mulia hakim, saya memiliki saksi. Menghadiri sidang diinstruksikan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Direktur Rumah Sakit Haicheng yang baru, Li Xian, setuju. Yang mulia hakim, ini adalah Zhao Gang, di bawah injeksi neurotoksin dari mantan kepala rumah sakit Chen Feng, serta operasi efektif dari Lin Ruoli. Dua laporan identitas yang terdeteksi secara terpisah. Dari kedua laporan ini, dapat dengan jelas terlihat, setelah Zhao Gang disuntik dengan neurotoksin, tanda-tanda vitalnya mengalami penurunan drastis. Dan setelah itu, setelah Lin Ruoli membimbingku melakukan operasi, baru dia bisa aku selamatkan dari ambang kematian. Yang mulia hakim, Chen Feng tidak hanya menghindar dari tanggung jawab di pengadilan, dia juga mencemarkan nama petugas pengadilan. Saya mengajukan permohonan untuk mengadili dia. Saya mengajukan permohonan untuk mengadili dia. Hening. Putusan pengadilan. Terdakwa Chen Feng selama istirahat sidang, melakukan operasi yang menyebabkan kecelakaan medis. Konteks subjektifnya sangat buruk. Sekarang dihukum penjara 10 tahun. Kenapa kamu terus memberi kesaksian palsu untuk Bosi? Apakah kamu juga akan seperti dia? Lihat, jangan paksa kamu untuk berkata jujur, itu tidak melanggar hak. Kalian salah paham tentang saya. Saya sama sekali tidak berniat untuk merawat pasien dengan buruk. Alur di rumah sakit ini memang seperti itu adanya. Apa saya harus seperti Lin Ruoli yang tidak mematuhi aturan? Seharusnya dokter memang menempatkan pasien sebagai prioritas utama. Mematuhi aturan tidak selalu benar. Bawa pergi. Pak Bos, tolong selamatkan saya. Prosedur di rumah sakit ini adalah kamu yang tentukan. Ngapain ngomong sembarangan? Saya adalah investor rumah sakit. Ini adalah kecelakaan medis yang kamu sebabkan. Apa hubungannya dengan saya? Sebenarnya kamu. Kamulah yang menyebabkan Zhao Gang lumpuh. Kamu yang membuat prosedur itu. Kamu yang mencari keuntungan dari uang haram. Saya akan mengajukan banding. Saya bersedia menjadi saksi tanpa keberatan. Yang mulia hakim. Saya bersedia menjadi saksi tanpa keberatan. Yang mulia hakim. Kepala Rumah Sakit Li menyerahkan proses operasi kepada Anda, serta grafik tanda-tanda vital. Fakta membuktikan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengobati epilepsi. Jadi saya mengajukan permohonan untuk mencabut tuntutan atas namanya. Saya mengajukan permohonan untuk mencabut tuntutan atas namanya. Yang mulia hakim, meskipun dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, namun praktiknya belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Dia tetap melakukan praktik medis secara ilegal. Siapa bilang tidak ada yang peduli? Yang mulia hakim, saya mengajukan saksi saya, Tuan Li Xing, menyampaikan bukti baru. Disetujui. Ini adalah Dr. Lin Ruolin, tentang penelitian medis untuk menyembuhkan epilepsi. Hari ini, telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kesehatan. Pengobatan sebelumnya yang dia lakukan semuanya benar. Jadi dia berhak melakukan operasi. Bagaimana bisa seperti ini? Pengadilan mengakui sertifikat ini kepada kedua penggugat. Apakah kalian masih ada yang ingin disampaikan? Saya tidak ada. Pengadilan sekarang memutuskan. Berdasarkan putusan kedua terhadap Lin Ruoli. Lin Ruoli. Penelitian medis tentang pengobatan epilepsi secara menyeluruh. Diakui oleh Kementerian Kesehatan. Memiliki keahlian medis yang nyata, tidak menyebabkan kerusakan pada kesehatan pasien. Oleh karena itu, tidak termasuk ke dalam tindak pidana. Angel dibebaskan tanpa bersalah. Terima kasih, Hakim. Lodi. Selamat atas kembalinya kamu. Dengan pencapaianmu sekarang, kamu benar-benar bisa duduk di posisi wakil dekan.
Terima kasih, Li Yuan. Tapi saat ini saya tidak bisa menjabat. Apa yang harus saya lakukan sekarang adalah membuat orang jahat tenang. Aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Manajemen kota medis terdampar di pasar. Siapa yang mau membeli obatku? Bosi, sebelumnya kau menyakitiku tapi gagal. Kenapa sekarang malah diam saja? Sepertinya aku meremehkanmu. Kalian melakukan trik di belakang layar. Tak lain hanya ingin melarikan diri. Masuk penjara. Baguslah. Mau melawan aku. Masih terlalu muda. Sungguh polos. Tuan Prancis. Dia, Chen Feng, seorang kepala rumah sakit, tidak berani membuat prosedur yang begitu rumit, menghasilkan uang kotor dari pasien. Sei Jiansheng adalah investor rumah sakit Haicheng. Pasti dia yang berbuat onar di balik layar. Apapun yang kamu katakan, itulah yang benar. Bicara harus ada buktinya. Kenapa jadi gagap? Hahaha, buktinya mana? Yang mulia hakim, saya ingin meminta Tuan Li Xing mengeluarkan dokumen proses rumah sakit sebagai persetujuan. Ini adalah proses medis rumah sakit Haicheng yang ditandatangani oleh Si Jianxiang. Di atasnya ada logo mereka. Namun hanya ada bukti fisik. Tidak ada saksi. Rantai bukti tidak lengkap. Bukti tidak meyakinkan. Oleh karena itu, kasus tuntutan terhadap Si Jianxiang ditolak. Hahaha. Dr. Lin. Saksi Anda ada di sini bersama saya. Selama mereka. Apapun yang Anda lakukan, saya tidak bisa diapa-apakan. Orang-orang bodoh ini memang naif. Saya ingin lihat siapa yang berani membela Anda. Kalian bagaimana? Kalian masih mau jadi alatnya? Coba pikirkan, Chen Feng baru saja ditipu selama 10 tahun. Bosi sangat licik. Dia bisa membuat Chen Feng jadi kambing hitam. Kita juga belum tentu punya nasib baik. Mereka tidak akan membantumu. Lihat, bahkan mereka pun berbicara untukku. Aku akan melapor. Kak. Apa? Kamu yakin? Aku yakin. Rumah sakit Haicheng yang diinvestasi Shi Jianxiang. Prosesnya rumit. Tidak hanya memungut biaya sembarangan. Dan juga berniat menjerumuskan Dr. Lin. Kamu gila. Pikirannya sakit? Ya, yaitu kamu. Sudah transfer 5.000 yuan ke suamiku. Kamu malah bilang biarkan dia melukai tangan Dr. Lin. Dan bahkan bersekongkol dengan rumah sakit. Untuk menuduh Dr. Lin secara fitnah. Hati-hati, kamu yang bernama Shen, jangan semburkan omong kosong. Sialan, kapan aku pernah kasih kamu 5.000 yuan? Apakah aku perlu repot-repot? Wanita ini mau menipuku. Suaminya sudah bicara. Lihat aku punya uang. Dia langsung mau menipuku. Kamu dan Chen Fang bersama-sama memfitnah kami. Kamu masih bilang, beberapa kata bisa memberi kami 30.000 yuan. Di mana bisa menemukan hal yang seindah itu? Melihatmu sama saja dengan melihat aku punya uang. Kalau mau menipuku, aku kasih tahu kamu. Walaupun aku di penjara, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Saya punya rekaman. Rekaman bisa membuktikan. Duduk. Duduklah, kamu si nakal. Jangan lupa siapa ini. Petugas penegak hukum. Wanita ini ingin memfitnah saya. Kamu bisa bersaksi untukku, kan? Suamiku sudah seperti ini. Aku tidak menuduhmu apa-apa. Yang mulia hakim. Aku sudah merekam suara. Ini 5.000. Berikan uang muka Lin Ruoli kepadaku. Aku juga ingin menghancurkan reputasinya. Masih ada 5.000 yuan. Kamu terlalu kejam. Sih. 5.000 yuan. Tukar dengan 1 tanganku dan masa depan pasien. Benarkah? Baiklah. Tuan, semua yang saya katakan itu benar. Semua ini karena Bosi. Dia yang memaksa kami melakukan ini. Dia juga bisa bersaksi. Bosi juga memberinya uang. Dia mengajak kita untuk berpartner. Bersama-sama menjebak Dr. Li. Itu benar, saya yakin. Kalian menangkap dia, itu Bosi. Ini adalah perbuatan kami. Yang mulia hakim, kamu sudah mendengarnya, kan? Semua ini adalah hasil dari manipulasi Si Jianxiang di belakang. Membuat pasien memberikan kontribusi. Jadi saya mengajukan permohonan agar terdakwa diubah menjadi penggugat. Si Jianxiang. Kamu. Saya difitnah. Mengenai Zhao Gang yang atas perintah Si Jian melukai orang. Kejadian melukai orang tersebut. Permintaan tersebut diterima. Katakan berapa uang yang kamu mau untuk berdamai. Orang bernama Si itu. Aku tidak pernah minta uang. Yang aku mau adalah keadilan. Jika tuduhan penggugat benar, ini sama sekali bukan sekadar mencari masalah, melainkan upaya sengaja menghapuskan
dan mencemarkan nama para penerima prestasi medis negara kami, sehingga melanggar hukum pidana. Si Jiesa, apakah kamu ada yang ingin disampaikan? Yang mulia hakim, apakah mungkin berdamai di luar pengadilan? Tidak akan berdamai. Aku tidak akan berdamai, aku tidak akan. Dr. Lin, katakanlah, berapa uang yang kau mau untuk berdamai? Aku punya uang, aku akan berikan semua uang itu padamu. Bisakah kau mencabut tuntutanmu? Kupikir kau hanya tahu uang itu milikmu. Bagaimana dengan nurani dan rasa persahabatan? Bagaimana dengan rasa kasihan? Selain uang, tidak tahu apa-apa. Ingin membuatku tahu bahwa aku salah. Yang mulia hakim, aku mengakui bahwa orang-orang ini semua aku yang mengajak. Tolong pertimbangkan pengakuanku ini. Bisakah kamu memberiku sedikit keringanan? Sekarang kamu, Shen, tahu bahwa kamu salah. Kau dengar dulu pembicara yang tidak penting. Aku sudah menyumbangkan semua uangku untuk mendanai penelitian medis epilepsi ini. Ku hanya berharap jangan sampai aku dipenjara. Si Jian Chao, jangan terburu-buru. Tunggu sampai kamu dijatuhi hukuman. Semua harta milikmu akan digunakan dengan sendirinya. Sebuah kerugian sipil. Rantai bukti dalam kasus ini sudah lengkap. Berbagai tanda menunjukkan, secara praktik ada upaya sengaja untuk menekan penelitian medis di negara kita. Tindakan yang dengan sengaja mengganggu ketertiban masyarakat. Mengingat kasus ini besar dan berdampak luas. Saat ini diputuskan, kasus ini dialihkan ke Mahkamah Agung untuk disidangkan. Sidang hari ini selesai. Sidang ditunda. Mengingat kasus ini penting dan berdampak luas, diputuskan, kasus ini akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk disidangkan. Sidang hari ini sampai di sini. Sidang ditunda. Tolong, kami salah. Berbaik hatilah. Tolong selamatkan suami saya. Dokter, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak mengabaikan nasihat Anda. Kalau tidak perlu terus-menerus mengeluarkan uang untuk obat. Dokter, tolong saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu malu. Saya bukan manusia. Saya tidak tahu malu. Tolong saya. Bagaimanapun juga, tolong selamatkan suami saya. Tolong selamatkan suami saya. Ya. Intinya, saya tidak bisa mengobatinya. Kamu tidak apa-apa. Tidak menyakitiku. Roh. Garam. Tangan saya sakit. Bahkan dokter pun tidak bisa melihatnya. Dokter Li, tolong lebih toleran sedikit. Kami tahu kami salah. Gadis kecil tidak boleh mengikuti jalan lama, Dokter Li. Anda ingin muntah. Saya tidak akan melakukan operasi untuk kalian. Dan kalian sendiri tidak mengikuti petunjuk dokter. Akibat yang ditinggalkan karena menarik saya ke dalam masalah. Saya juga tidak bisa menyembuhkannya. Dokter Li, Anda terlalu dingin dan tidak berperasaan. Aku bilang, tanganku tidak bisa diobati lagi. Suamiku sudah lumpuh. Bisakah kamu bersikap lebih lapang hati? Jangan berdebat dengannya, oke? Kamu memang tidak pantas jadi dokter. Aku akan memukulmu seperti anjing. Hati manusia itu licik. Aku benar-benar sudah memahami kalian berdua dengan sangat baik. Rektor, tolong saya. Tolonglah. Bisakah kamu membujuk dia? Membujuk dia bagaimana? Saya sudah bilang, saya bukan tidak mau menolong. Saya yang menyelamatkan diri saya. Kamu bilang tidak bisa memegang pisau bedah. Apa masih bisa disebut dokter? Menghitung. Paman Li, maafkan aku. Untuk belajar kedokteran. Berapa banyak buku yang kamu baca? Berapa malam yang kamu lewati? Sekarang. Kamu bilang aku sekarang tidak bisa memegang pisau. Tidak bisa menyelamatkan orang. Masih bisa disebut dokter tidak? Kalian tahu tidak? Dokter Li berada di posisi terdepan dalam bidang pengobatan epilepsi di dunia. Tindakan melukai tangannya ini akan membuat bedah saraf mundur 20 tahun. Apakah ini hasil yang kalian inginkan? Akulah yang menghancurkan jalanku sendiri. Akulah yang menghancurkan jalanku sendiri. Sekarang penyesalan sudah terlambat.
Dia yang membunuhnya. Ini adalah tindakan sengaja menyakiti. Menuntut tanggung jawab hukum kalian. Semua karena kalian merusak hati pedangku. Sudah lama baik kembali. Ini kalian yang bilang Dr. Lin menipu uang orang. Dan memprovokasi untuk mengeroyok dia. Itu juga salah saya. Belakangan ini, investor Si bekerja sama dengan pasien Zhao. Melakukan kekerasan terhadap Dr. Lin. Mengancam keamanan umum. Pengadilan memvonisi dan pasien Zhao. Hukuman penjara 10 tahun. Mencabut politik. Dr. Lin ini benar-benar mirip denganmu. Ini film saya. Tolong lihatkan untuk saya. Lily, tanganmu sejak cedera. Tidak bisa lagi memegang pisau bedah. Dunia medis kehilangan bakat sepertimu. Seolah mundur 20 tahun. Dr. Lin, benar-benar Anda ya? Rencana pengobatanmu. Sudah saya kirim ke asisten. Kamu tinggal komunikasikan saja dengannya. Baik. Terima kasih, Dr. Lin. Liwan, kenapa kamu bercanda lagi denganku? Meskipun sekarang aku tidak bisa memegang pisau bedah, tapi masih bisa digunakan pengetahuan medis saya untuk memberikan kontribusi bagi dunia medis kita. Lagi pula, di masa depan, teknologi berkembang pesat. Siapa tahu suatu hari nanti, tidak perlu lagi menggunakan tangan. Sekarang juga bisa mengendalikan pisau bedah dengan presisi.